Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Jadi teman-teman silahkan bergabung di Facebook saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pentingnya jadwal berlintasan kritis. Saya menyebut dalam buku saya bahwa raw schedule adalah lintasan kritis. Schedule atau jadwal proyek tanpa lintasan kritis tidak akan berfungsi sebagai alat evaluasi. Jadi itu quote saya di buku ya. Saya akan jelasin dulu lintasan kritis itu apa ya. Jadi saya punya Excel di sini, saya akan jelasin dulu. Jika ada pekerjaan A berdurasi 4 hari, jadi A itu berdurasi 4 hari. Lalu saya menyampaikan ke anggota saya, sebut namanya si Buyung. Buyung, kamu harus kerjakan pekerjaan A yang berdurasi 4 hari ini, paling lambat adalah hari Sabtu. Jadi Buyung hanya boleh menyelesaikannya paling lambat hari Sabtu. Jika melewati hari Sabtu, saya membuatnya hukuman. Hukumannya adalah potong kuping. Jadi tujuannya sepertinya agak kejam gitu ya, tapi tujuannya untuk agar si Buyung tidak melewati hari Sabtu gitu. Jadi saat bicara dengan Buyung adalah hari Minggu, sementara itu malam. Artinya Buyung hanya bisa menyelesaikannya, memulainya besoknya atau Senin. Jadi jika Buyung Senin bekerja, maka selesainya adalah hari Kamis. Karena berdurasi 4, maka selesainya hari Kamis. Senin itu disebut early start. Waktu paling cepat si Buyung memulai. Karena kan kita bicaranya hari Minggu. Sehingga Senin itu adalah waktu paling cepat. Dan Kamis disebut early finish, waktu paling cepat selesai. Karena tadi saya sampaikan paling lambat hari Sabtu, maka sebetulnya Buyung punya float 2 hari, yaitu Jumat dan Sabtu. Skenario kedua, 1, 2, 3, 4. Dia mulainya di hari Selasa. Karena Selasa dia mulai, maka sebenarnya selesainya adalah hari Jumat atau floatnya adalah 1 hari. Kalau Buyung mulainya hari Rabu, maka selesainya adalah hari Sabtu. Karena Sabtu adalah waktu paling terakhir, sehingga Buyung tidak punya lagi float atau 0. Sehingga pekerjaannya disebut pekerjaan kritis. Karena di sini waktu paling lambat Buyung memulai. Jadi Rabu itu late start. Karena nggak boleh melewati hari Rabu. Pasti Sabtunya terlambat gitu kan. Dan Sabtu adalah late finish. Ya, late finish. Jadi kalau teman-teman lihat di PowerPoint-nya, ini sudah saya masukkan, ini dia hasilnya ya, sudah saya tempelkan ke PowerPoint. Nah, kembali karena ini adalah rencana, maka kita akan buatkan realisasinya. Realisasinya seperti ini. Katakan volume A tersebut adalah 100% 100 meter persegi pasangan keramik. Jadi sebetulnya secara planning 25, 25, dan 25. Di sini saya buat di skenario ketiga saja, ya artinya saya bandingkan skenario ketiga dengan 1. Pekerjaan A Senin itu ternyata hanya dapat 20 meter persegi. Kira-kira ending pekerjaan A ini bisa nggak hari Kamis? Kemungkinannya terlambat, ya. Kalau terlambat pun nggak masalah. Karena Buyung punya 2 float, yaitu Jumat dan Sabtu. Ya. Namun untuk skenario ketiga, kalau realisasinya 20, nah ini
yang berbahaya. Karena kemungkinannya akan melewati hari Sabtu. Jika melewati hari Sabtu, wah, mana ada lagi kuping buyung, karena dia akan dapat punishment atau hukuman. Nah, agar tidak terjadi hukuman, maka setiap hari itu harus terrealisasi sesuai rencananya. Jadi di sini pekerjaan yang tidak boleh terlambat, harus sesuai rencana, disebut pekerjaan kritis. Di sini saya kasih warna merah, itu menunjukkan atau biar membedakan antara pekerjaan yang tidak boleh terlambat dengan pekerjaan yang masih punya tenggang waktu atau float. Ya, ini saya print screen, kemudian saya tempel di sini. Ini dia. Nah, pekerjaan kritis adalah pekerjaan yang tidak boleh terlambat, ya, atau mempunyai waktu 0, tenggang waktunya, floatnya 0. Tapi kan pekerjaan proyek itu kan bukan cuman satu, bukan cuman A saja, tapi ada banyak pekerjaan. Nah, itu akan membentuk rangkaian. Jadi pekerjaan kritis itu membentuk rangkaian, disebut jalur kritis, atau nanti akan membentuk lintasan kritis. Ya. Nah, kali ini juga saya akan membandingkan pekerjaan yang dibuat tanpa kejelasan lintasan kritisnya dengan yang pakai lintasan kritis. Ya, saya menggunakan Excel dan Microsoft Project. Misalnya ada pekerjaan A, katakanlah pondasi, A1-nya galian, A2-nya itu lantai kerja, A3-nya pondasinya misalnya, ya. B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan C4. Di sini juga saya buatkan bobotnya. Berarti ini bobotnya 25. Ini juga bobotnya 25. Ini bobotnya 50. Itu kan. Jadi A itu 25. Nah, C 50. Misalnya saya mulai dari C lah. Di sini mulai tanggal 1. C1 itu mulai tanggal 1, C2 adalah lanjutan dari C1, ya. C3 juga begitu, setelah C2 5, 5, 5, ya. C4 juga gitu setelah C3. Artinya dia mulai di tanggal 7 karena C3 itu selesai di tanggal 6. Untuk A1 dia tidak mulai tanggal 1, tapi dia mulai tanggal 2. A2 itu mengikuti A1, berarti setelah A1 tanggal 2, tanggal 3. A3 juga gitu, ya. Jadi grafiknya seperti apa, bar chartnya seperti itu. B1 ini setelah A2. Jadi kalau A2 itu A3, tanggal 3, maka B1 itu adalah tanggal 4. Untuk B2, nah, B2 ini bobotnya besar, tapi durasinya pendek. Jadi satu hari menyelesaikan 10%. B3 juga begitu. Nah, jadi ini grafiknya. Kalau dikumulatifkan rencananya tadi, jadinya ini 5, 15, dan seterusnya hingga 100%. Ya. Nah, ini kalau saya print screen jadinya seperti ini. Ini dia, ya. Jadi udah saya tempelkan ke PowerPoint, ya. Terlihat pada gambar A bernilai bobot 25 dan seterusnya. Ya, kita kembali ke ini. Sekarang kita buat di Microsoft Project. Ya, jadi ada satu software penjadwalan. Ya, sebetulnya sih banyak. Ada Primavera dan seterusnya, ya. Kali ini saya menggunakan Microsoft Project. Saya juga buat di sini A1, A2 sama seperti yang di Excel, ya. Nah, di sini ada predecessor, ya. Predecessornya ini saya kaitkan dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi predecessor ini adalah hubungan antar kegiatan, ya. Kalau di Excel nggak ada, di si Microsoft Project ada, ya.
Di sini C1, C2 itu setelah C1. Ini dia. Jadi kelihatan di sini ada tanda panah menyebutkan ini kan hubungan ketergantungan pekerjaan. Untuk A1 di sini di Excel dia mulai tanggal 2. Sini juga kita buat mulai tanggal 2 biar datanya sama. Ya. Tanggal 2 ini juga hubungan ketergantungannya setelah A1 setelah A2. Untuk B1 setelah A2 berarti nomor 4, kemudian 7, 8. Ya, seperti ini. Ya. Nah, bobotnya, biar saya tampilkan bobotnya, saya simpan dulu sebagai baseline. Ya, ini keluar bobotnya. Jadi teman-teman lihat ini ada bobotnya ya. Terus kalau mau lihat, ini saya print screen, saya copy, lalu saya tempel di di PowerPoint saya, jadinya seperti ini. Ini dia. Ya, jadi di sini juga ada penjelasannya. Nah, sekarang kembali. Kalau ini kan bar chartnya saja atau Gantt chartnya saja. Kalau mau lihat grafiknya gimana? Tinggal ini kita tinggal tampilkan ini grafiknya. Jadi ini saya besarkan aja biar kelihatan semua. Ya, ini grafiknya. Grafiknya ini sama dengan Excel. Nah, ini di Excel ya. Ini di Excel, ini di Microsoft Project sama hasilnya. Nah, progresnya sama ya. Di sini progresnya. Sebentar ya. Saya hapus dulu ininya. Nah, ini dia. Jadi kelihatan di sini ya, bahwasanya ini ada rencana. Nah, rencana itu sebetulnya ada disebut BCWS, Budget Cost Work Schedule. Realisasi ACWP, Actual Cost Work Performance, deviasi schedule varian. Ini dia. Ya, ini kalau saya print screen, jadinya bisa saya kopikan di PowerPoint, jadinya seperti ini. Nah, schedule itu harus di tracking. Artinya kalau kita nggak memasukin aktual lapangan ke dalam schedule, nggak kelihatan schedule kita berfungsi atau tidak. Jadi tracking itu adalah untuk melihat perbedaan mendasar dari Excel dan Microsoft Project. Kita akan lakukan tracking. Tracking adalah memasukkan hasil aktual ya ke dalam schedule kita. Gitulah ininya ya, cepatnya ya. Saya akan mulai di Excel ya. Di Excel ini saya bilang kita patok tanggal 5. Ya, ini tanggal 5. Rencananya adalah 60%. Tanggal 5 itu yang terrealisasi ternyata C sudah terrealisasi. Ya, jadi namun A tidak terrealisasi atau aktualnya hanya 0. Ujungnya volume progresnya yang rencana 60, realisasinya hanya 25 atau progresnya minus 35. Jadi sebetulnya dari evaluasi ini hal yang paling penting adalah apakah proyeknya yang rencananya 10 periode, jadi ini bisa periode sebetulnya, bisa mingguan, bisa harian, bisa bulanan atau bulan ke-10 atau periode ke-10, apakah bergerak atau tidak. Karena di sini minus 35%. Ini kalau saya print screen jadinya begini. Ini dia. Ini udah saya print screen ke PowerPoint ya, karena saya berniat untuk membagikan PowerPoint ini ke teman-teman yang membaca ya, yang menonton video ini. Susah kali kalimatnya. Nah, ini dia ya. Sekarang kita buat yang versi Microsoft Project. Jadi sekarang ini saya akan tracking. Pertama-tama saya buat dulu tanggal trackingnya.
Misalnya di sini adalah tanggal 5, bukan misalnya supaya ngikutin Microsoft Project, Excel tanggal 5. Jadi tanggal 5, mana dia? Tanggal 5, ini dia. Nah, di sini ada tanggal 5, ada satu garis nih. Garis nunjukin tanggal 5. Realisasinya C terlaksana sesuai rencana. Ini dia. Ya. Namun untuk A1 hingga tanggal 5 tidak terrealisasi. Nah, ini dia. Jadi rencananya ini aktualnya 0. Rencananya ini aktualnya 0. Nah, sekarang saya tukar dulu tabelnya, ya, tabelnya dengan tracking. Ya, di sini ini mulai, nih, tapi ini nggak mulai-mulai. Nah, rencananya 60%, realisasinya 25%, atau minusnya 35%. Tapi kalau kita lihat di sini, ending pekerjaan, terakhir pekerjaan tetap di tanggal 10, ya, atau di sini tertulis tidak ada delay. Jadi finishnya tetap di tanggal 5 atau delaynya 0. Ya, tidak ada delay. Walaupun dia minus 35, tapi akhirnya tetap di tanggal 10. Ya, kita bisa lihat ini kalau saya print screen, lalu saya saya tempel di PowerPoint, ini jadinya minusnya 35%. Ya. Terus saya akan tampilin juga grafiknya. Nah, ini grafiknya. Terlihat di sini, ini saya kasih ini aja. Terlihat di sini aktualnya belum. Nah, 60%, rencananya 60%, aktualnya 25%. Ya. Deviasinya 35%. Tapi pekerjaan tetap selesai di tanggal 10. Jadi kalau ini saya print screen, saya pindahin ke PowerPoint, ini dia. Udah saya tempel di sini. Ya. Nih, namun walau minus besar, akhir pekerjaan tetap 100% di tanggal 10. Jadi kita akan buat lagi pola yang berbeda. Jadi kalau tadi itu minus, kita akan buat yang plus. Jadi sekarang ini saya buatnya di sini pekerjaan A itu maju. Bukan tanggal 2, tapi malah tanggal 1. Otomatis pekerjaan B juga demikian. Atau A2 juga demikian. B, karena A2 maju, maka pekerjaan B1 juga maju. Ini. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, bobotnya sudah tinggi. Namun C1 ini yang rencananya tanggal 1, realisasinya tanggal 2. Ya, ini. Nah, hasilnya adalah bobotnya 70% atau melewati dari rencana sebesar 10%, lebih tinggi 10%. Kalau ini saya print screen lalu saya tempel di PowerPoint saya, ini jadinya. Ya. Kita kembali ke Excel, ini dia. Kita akan masukin ke Microsoft Project. Tapi tentunya ini saya kembalikan dulu 0, ya. Saya kembalikan dulu ini 0, kemudian ini saya majukan juga sesuai tanggal rencananya. Tanggal 2, ya. Ini tanggal 2. Ya, ini rencananya, ya. Kita bilang evaluasi di tanggal 5, ternyata realisasinya pekerjaan A lebih cepat, yaitu mulainya tanggal
1. Lihat ini maju. Ya, yang rencana tanggal 2 dia maju. Ya. Dan ini terrealisasi. Ya, ini terrealisasi sesuai dengan rencana hingga tanggal 5. Untuk C, ternyata C1 ini malah mundur, yaitu tanggal 2. Nah, ini dia mundur. Nah, ini realisasinya seperti ini. Ujungnya adalah bobot rencana 60, aktual 70, plus 10. Nah, tapi proyek ini mundur. Jadi walaupun dia nilainya plus, tapi hasil akhirnya itu akan selesai di tanggal 11 atau delay 1 hari. Ya, ini saya print screen, saya jadikan di PowerPoint, ini jadinya. Nah, kembali, kalau kita mau lihat grafiknya, ini dia grafiknya. Grafiknya, nah ini dia. Aktualnya 70 padahal rencananya 60 ya. Sehingga plus 10. Namun selesai di tanggal 11. Print screen-nya jadinya seperti ini. Apa yang bisa kita simpulkan ya? Disimpulkan di sini pekerjaannya bobotnya plus ya, plus 30%, tapi proyeknya mundur. Sedangkan di skenario kedua, tracking kedua, bobotnya terbalik ya. Kalau tadi ini 35 tapi tidak mundur, kalau yang di sini plus ya, tapi mundur. Ya, kesimpulannya adalah progres yang bernilai minus belum tentu akan terlambat. Ya, bergeraknya waktu akhir proyek bukan karena deviasi progres, tetapi karena bergeraknya pekerjaan pada lintasan kritis. Alat kendali waktu akhir pada jadwal bukan kurva S, tapi pada lintasan kritis. Karena kurva S itu kan bercerita tentang bobot. Ya kan? Tapi kalau lintasan kritis kita perhatikan di sini ya. Yang bergerak itu adalah yang kritis nih, lihat kritis nih. Ya, berwarna merah itu kritis, dia bergerak. Ya. Kembali ke PowerPoint ya. Nah, jadi sebenarnya lintasan kritis itu disebutkan pada peraturan menteri. Ya, ini saya ambil asli peraturannya. Ini dia. Jadi peraturan menteri nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman pengawas penyelenggaraan pelaksanaan pemeriksaan konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Ya. Teman-teman bisa lihat, cek peraturan ini masih berlaku hingga saat ini ya. Oke, saya akan cari yang namanya lintasan kritis. Ya, kita cari yang namanya lintasan kritis. Nah, ini. Jadi ada lintasan kritis di peraturan ini, yaitu pada halaman 16. Jadi ini lampiran yang bercerita tentang PCM, ya. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau PCM itu pada jadwal pelaksanaan, ya, itu teliti. Apakah menunjukkan hubungan antar kegiatan dan lintasan kritis. Jadi hubungan antar kegiatan itu yang tadi saya sampaikan adalah prodesesor. Di ilmu penjadwalan namanya prodesesor. Dan lintasan kritis. Nah, ini lintasan kritis. Jadi sebetulnya disebutkan pada saat PCM wajib punya schedule yang punya lintasan kritis. Ini bukan cuma sekali disebutkan, ya. Saya cari lagi, ya. Nah, ini. Pada halaman 10, lampiran 2, juga disebutkan bahwasanya periksa apakah menunjukkan hubungan. Nah, ini juga pada saat PCM, jadwal pelaksanaan, tapi konsepnya di sini adalah pemeriksa terhadap pengendalian pelaksanaan kontrak. Jadi saat ini pelaksanaan kontrak itu, ya, pengendaliannya pada saat PCM
yaitu jadwal pelaksanaannya wajib punya atau harus memeriksa apakah menunjukkan hubungan ketergantungan dan lintasan kritis. Jadi ini juga saya sudah tempel di PowerPoint saya. Ini peraturannya. Ini halamannya lampiran 1 halaman 16. Ini halaman 10 ya. Nah, jadi sebaiknya kita perlu pelaku manajemen ya. Pelaku manajemen itu ya PM, CM, PPK gitu kan, itu kan pelaku manajemen proyek gitu kan, itu membuat schedule dengan software yang benar, yang ada lintasan kritisnya. Karena di Microsoft Excel itu nggak ada lintasan kritisnya, ya nggak ada hubungan keterkaitan kegiatan. Nah, supaya kita nggak menyalahi peraturan ini, nggak menyalahi peraturan menteri ini. Kan repot nih kalau nggak bertentangan dengan peraturan, kan bisa marah menterinya, ya kan? Nah, kemarin menteri marah, itu Direktur Garuda dipecat. Nah, jangan sampai nanti kita dipecat karena ketahuan tidak mengikuti peraturan menteri. Ya, jadi demikian ya presentasi saya. Terima kasih karena sudah mau menonton ya. Untuk mendapatkan file PowerPoint ini silakan berkomentar ya di kolom komentar. Nantinya masukkan alamat email ya. Nanti saya akan kirim file ini ke tempat teman-teman melalui email. Demikian, terima kasih.